Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita dalam acara silaturahim dakwah siraman rohani assalam untuk edisi hari ini Selasa 11 Juni 2024. Nah, kita kesimpulan akhirnya gimana nih mengenai dua part tentang pembahasan memakai penutup kepala seperti ini ketika sholat ini. Bagaimana sikap kesimpulan akhir dari pembahasan kita? Begini ya, pertama, kalau secara dalil kita bersandar lagi kepada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, dimana kita dianjurkan untuk berpakaian yang indah ketika kita hendak melaksanakan sholat ya. Nah, bagi pria, bagi lelaki ya, ayat itu mungkin ditafsirkan menggunakan penutup kepala seperti ini juga bagian dari berpakaian yang indah. Jadi kita dianjurkan sebelum sholat itu menggunakan pakaian yang indah ya. Kalau yang bagi perempuan mungkin berdandan, bersolek gitu ya. Nah, lelaki dengan menggunakan baju yang rapi, yang sopan, yang menutup aurat, dan juga menggunakan penutup kepala ini, sebagian mufasir itu mengatakan sudah termasuk bagian dari bersolek atau berdandan gitu. Nah, kemudian ada hadis Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat biasanya menggunakan imamah atau penutup kepala. Nah, kalau secara dalil ya, kita dianjurkan, terutama bagi pria muslim ketika sholat itu menggunakan penutup kepala, dianjurkan. Walaupun banyak ulama yang mengatakan khilaf ya, ada perbedaan di sini. Nah, bagaimana sikapnya secara saya pribadi? Oke, kalau saya pribadi cenderung ya, masalah menggunakan penutup kepala ketika sholat bagi pria muslim ini, sebenarnya saya lebih sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Baz. Tidak mengapa dan tidak begitu jadi masalah juga, karena memang bukan sebuah kewajiban, satu, dan yang kedua, kepala ini bukan aurat ya, bukan aurat bagi pria muslim. Tidak mengapa gitu. Akan tetapi ya kan, akan tetapi kita lihat kanan kiri juga. Misal nih, kita di Indonesia, kita pakai songkok seperti ini, orang kanan kiri menggunakan songkok, sementara kita taruhlah beda sendiri, kita pakai surban seperti orang Arab gitu ya, yang tadi saya sampaikan di part 2 dan part 1 tadi, di bagian kedua dan bagian pertama dari pembahasan kita tadi ya. Nah, takutnya nanti malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti malah jadinya ada timbul sakwa sangka, bikin orang jadi tidak nyaman, bikin orang jadi tidak tidak srek gitu loh. Karena kan kita ini makhluk sosial kan. Maka lebih baik ya ikuti aja apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Baz itu tadi, bahwa lihatlah kanan kiri depan belakang. Kalau di wilayah di negaranya orang sholat itu menggunakan penutup kepala, ya kita ikutlah. Tapi kalau orang di negara itu tidak menggunakan penutup kepala ketika sholat, ya kita ikut juga lah. Kalaupun kita mau menutup kepala pun semata-mata kita mengikuti anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW. Jika di kanan kiri depan belakang kita di negaranya atau di wilayahnya itu orang-orang mayoritas ketika salat itu tidak menggunakan penutup kepala, Tapi saya hampir pasti sih di banyak negara-negara muslim ya, itu banyak orang-orang yang ketika salat itu menggunakan penutup kepala. Mustahil kalau orang salat itu tidak menggunakan penutup kepala yang dengan pakaian yang rapi seperti ini misalkan itu. Tapi kalau ada mayoritas yang tidak menggunakan penutup kepala, itu ikut saja. Itu kata Syekh Abdullah bin Baz gitu. Ada yang mengatakan
tidak harus gitu loh. Dan itu juga bukan sebuah kewajiban. Nah, tapi sekali lagi kalau kita lihat secara dalil, ya, ternyata Rasulullah SAW itu ketika sholat menggunakan imamah atau penutup kepala seperti ini, ya ini setara lah dengan imamah lah, peci, kopiah, songkok, apa itu segala macam ya, itu dianjurkan, disunnahkan, dihukuminya sunnah. Sunnah dalam artian dianjurkan, diharuskan gitu loh. Bukan diharuskan juga, dianjurkan. Kan afdolnya ketika Syekh Abdullah bin Bas mentafsirkan hadis Bukhari Muslim tentang Rasulullah SAW menggunakan imamah dan mentafsirkan Al-A'raf ayat 31 tadi, utamanya atau afdolnya memang sholat itu menggunakan penutup kepala, menggunakan imamah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi clear ya. Jadi mohon maaf ya, saya terpaksa bicara seperti ini bukan apa-apa karena masih ya, ini bukan kali pertama saya ketemu atau saya sholat diimami oleh orang yang sholatnya tidak berpenutup kepala. Sudah itu di awal waktu pula sholatnya. Karena beberapa tahun yang lalu di part pertama udah saya ceritakan kapan ya, itu juga kejadian yang sama saya alami gitu. Ini untuk edukasi aja teman-teman ya, terserah mau diterima atau tidak, mau setuju atau tidak, itu semua terpulang pada Anda para pemirsa yang menyaksikan tayangan forum dakwah silaturahim ini. Semoga ada manfaatnya. Jadi sekali lagi kesimpulan akhirnya, pria muslim ketika salat menggunakan penutup kepala itu hukumnya dianjurkan. Dianjurkan karena Rasulullah SAW pun juga sholat dengan menggunakan imamah, penutup kepala. Ya, tapi imamah itu juga tidak harus imamah dalam arti harfiah, bukan. Pakai songkok begini masih dianggap setara, sudah memenuhi kriteria yang disebut dalam hadis tadi. Masih bisa dikatakan kita menggunakan imamah gitu. Jadi dibikin simple saja, dibikin sederhana saja, jangan dibikin ruwet. Jangan dibikin ruwet, nanti ribet sendiri. Nanti kalau kita terlalu mengikutinya secara harfiah gitu ya, ruwet nanti urusan. Dan biasanya harga imamah itu ya lumayan mahal ya, tergantung varian. Dan tidak semua orang bisa menggunakan imamah itu. Biasanya imamah itu digunakan hanya benar-benar orang yang statusnya di situ adalah imam masjid. Nah, kalau kita merujuk lagi ke Mesir atau ke Turkiya, itu orang yang benar-benar memegang amanah sebagai imam masjid itulah yang berhak menggunakan imamah sebagai penutup kepala. Kalau yang di luar itu tidak boleh. Itu sakral sebabnya. Nah, makanya di Turkiya itu ada peci putih. Nah, seperti ini, bentar. Nih. Maaf ya, seperti ini nih, peci putih yang banyak dipakai oleh orang-orang Turkiya tuh kayak gini bentuknya, bulat gitu. Bahkan ada yang bulat juga seperti orang Yahudi, orang Judaism itu. Ada juga, pernah itu dipakai oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan ketika sholat di Masjid Hagia Sophia tahun 2020 yang lalu. Jadi memang dianjurkan dan diharuskan. Ketika pria muslim sholat menggunakan pakaian yang rapi, bersolek, berdandan, berhias gitu ya, pakai wewangian dan sebagainya, tapi juga menggunakan penutup kepala seperti ini gitu. Memang bukan sebuah kewajiban, tapi dianjurkan. Sekali lagi dianjurkan karena Rasulullah pun melakukan hal yang sama. Yang penting apa? Kata kuncinya, dahi ini tidak tertutup supaya sujudnya bisa lebih sempurna sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dari kesimpulan akhir dari dua bagian yang telah kita bahas dengan detail tadi. Ya, semoga ada manfaat, semoga ada mencerahkan. Saya akhirkan sampai di sini karena bentar lagi sudah mau masuk waktu sholat asar di Jakarta. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma fiq lakum min tariq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.